Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Salsabila Lutfia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis naratif. Yang pertama adalah pengertian dari analisis naratif. Analisis naratif adalah metode analisis kualitatif yang berfokus pada penafsiran pengalaman dan motivasi manusia dengan mencermati cerita atau narasi yang diceritakan orang dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, analisis naratif menafsirkan tanggapan partisipan dalam bentuk panjang atau cerita tertulis sebagai data untuk mengungkapkan tema dan makna. Data tersebut bisa diambil dari wawancara, monolog, cerita tertulis, atau bahkan rekaman. Dengan kata lain, analisis naratif dapat digunakan pada data primer dan sekunder untuk memberikan bukti dari pengalaman yang dijelaskan. Selanjutnya, tujuan dari analisis naratif adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang narasi dengan memeriksa struktur, tema, dan implikasi sosial yang mendasarinya. Melalui pemeriksaan teks yang cermat dan sistematis, analisis naratif bertujuan untuk mengungkapkan kompleksitas dan kerumitan penceritaan. Selanjutnya yaitu bentuk penelitian naratif. Bentuk penelitian naratif ini memakai pendekatan kronologis persis menguraikan peristiwa demi peristiwa dibentengkan secara perlahan mengikuti proses waktu. Seperti ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya saling berbagi di dalam kelompok. Narasi kehidupan atau evaluasi sebagai program atau sebuah organisasi. Teknik lainnya ialah seperti menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Laporan juga bisa seperti mendeskripsikan berbagai kejadian berdasarkan tema-tema atau perspektif tertentu. Gaya naratif dari studi kasus kualitatif bisa juga menerangkan sosial tipikal keseharian hidup seseorang dari sosok individu atau kelompok. Selanjutnya yaitu ciri-ciri analisis naratif. Ciri analisis naratif yaitu selalu menyertakan data dari individu yang menceritakan kisah pengalaman mereka. Hal ini ditangkap dengan menggunakan wawancara terstruktur longgar. Ini bisa berupa wawancara tunggal atau serangkaian wawancara panjang dalam jangka waktu tertentu. Penelitian naratif berfokus pada konstruk dan ekspresi cerita seperti yang dialami partisipan penelitian. Selanjutnya yaitu penggunaan dari penelitian naratif biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Peneliti membuat ikatan dengan partisipan dengan tujuan supaya peneliti maupun partisipan merasa nyaman. Bagi partisipan, berbagi cerita akan membuatnya merasa ceritanya itu penting dan merasa didengarkan. Penelitian naratif juga digunakan ketika cerita memiliki kronologi peristiwa. Penelitian ini berfokus pada gambar mikroanalitik atau cerita individu daripada gambar yang lebih luas tentang norma kebudayaan seperti dalam etnografi atau teori-teori umum dan abstrak seperti dalam grounded theory. Data naratif didasarkan pada narasi. Data Anda mungkin mencakup keseluruhan kisah hidup atau narasi pribadi lengkap, memberikan gambaran komprehensif tentang kehidupan seseorang, bergantung pada subjek yang diteliti. Alternatifnya, cerita topikal dapat memberikan konteks seputar momen tertentu dalam kehidupan partisipan penelitian, dan narasi pribadi dapat berupa sesi tunggal atau ganda, mencakup lebih dari sekedar cerita topikal tetapi tidak keseluruhan kisah hidup individu. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.